Selamat malam, Kak Jubir. Ada Kak Ocha ini ya. Apa Kak Ocha yang dulu ya? Ya, selamat malam semuanya. Ada Kak Samsinar. Jadi takut tau. Sehat Kak Ocha. Kak Tia. Ya. Bersyukur ya. Sampai malam ini masih bisa ada. Masih hidup ya. Masih hidup. Pasti malam dari Solo untuk orang Solo. Shalom. Hari yang cukup panjang karena memang ini hari Senin, jadi pasiennya juga menumpuk karena banyak pasien yang dari hari Sabtu dan Minggu ya. Tapi hari ini saya bersyukur ya, ada beberapa pelajaran yang Tuhan berikan buat kita bisa sama-sama memahami ya. Iya, masih di rumah sakit ini Kak Samsinar, jadi nggak enak Wak. Ya, menunaikan tugas bangsa dan negara ini. Shalom toko sumber berkat. Shalom Kak Heni Sitopu. Ya, Kak Hania Abubu Horas. Ada es cekek leher. Udah malam nih Kak di sini ya. Kak Mary Tambunan ya, Horas Tunas Jaya Baru. Adi gando naing boy jupa membegel langsung hatanya mangon. Doakan saja ya, supaya Tuhan buat waktunya. Semua terserah Tuhan aja ya. Dari Jogja Kak Email. Ya, karena memang saya tetap menyadari hidup ini milik Tuhan, jadi saya mengajak kita semua untuk benar-benar berhati-hati sebenarnya. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani hidup ini harus menuruti apa yang diinginkan Tuhan, supaya kita tidak salah dalam menjalani hidup yang Tuhan sudah berikan ya. Ya, selamat malam Kak Rupiana. Praktek di mana? Praktek di Rumah Sakit Metodis di Jalan Tamrin di Medan. Pak Lukman, selamat malam. Tukang sabun, selamat malam. Halo. Oke. Ya. Ada beberapa video baru hari ini yang saya upload ya, dan itu juga kita bersyukur sama Tuhan ya, karena diberi kesempatan untuk bertemu dengan kasus-kasus yang sangat bisa menjadi pelajaran hidup buat kita sebenarnya. Mulai dari kasus teman-teman yang menantikan keturunan. Jadi tadi saya ambil beberapa kesimpulan, tapi nanti supaya lebih jelas silakan dilihat videonya langsung ya. Bahwa kalau tentang keturunan kita harus bisa belajar menerima keputusan Tuhan. Sebab keturunan itu atau anak itu adalah sesuatu yang makhluk hidup, dan dia adalah makhluk hidup dengan derajat yang tertinggi yang kemudian diberikan Tuhan buat kita. Tapi untuk kemudian apakah seseorang itu atau pasangan itu berhak untuk memiliki keturunan, itu yang harus kita sadari. Itu bukanlah hak daripada pasangan ya. Jadi tidak ada satu pasangan pun yang boleh berkata bahwa mereka berhak untuk punya keturunan, lalu tanpa sadar menuntut Tuhan untuk memberikan keturunan. Walaupun memang kalau sekarang bahasanya bahasanya sepertinya kayak lembut ya, kita kan mengharapkan atau kita kan menanti-nantikan. Tapi pada prinsipnya saya perhatikan ya, kalau saya menilai sebenarnya ada unsur pemaksaan di sana ya, ada unsur pemaksaan. Dari mana saya tahu?
kalau mungkin kita satu kali aja ngomong sama Tuhan, Tuhan kami menantikan keturunan, udah, Tuhan kan udah dengar, Tuhan udah tahu, Tuhan udah sadar. Tapi kalau setiap waktu, lalu kemudian setiap waktu kita minta sama Tuhan, mana Tuhan belum ada keturunan, maka saya katakan tadi, apa nggak capek kita hidup seperti itu ya? Kita terus merasakan merasakan kurang, ada yang kurang dalam hidup ini. Ya, itu kan sebenarnya tanda bahwa kita tidak mensyukuri ya hidup yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Nah, bagaimana mungkin Tuhan kemudian mau menganugerahkan atau memberikan hadiah keturunan buat kita ya. Jadi buat yang masih belum diberikan Tuhan keturunan, pelajaran pertama adalah belajar untuk berhenti memaksa Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita harapkan, ya kan? Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Saya katakan kita terlalu mengecilkan Tuhan ya, kalau kita kemudian setiap waktu berisi doanya cuma hal yang sama, minta keturunan, dan minta keturunan. Jadi tolong ditonton videonya, di-share sebanyak-banyaknya. Semoga jadi berkat buat semua orang ya, sehingga kita bisa hidup sehat ya. Dan memang karena saya seorang dokter, maka saya rindu tentunya untuk rindu untuk bisa menolong ya sesama, kalau mereka boleh menikmati hidup yang sehat. Walaupun saya sadar saya tidak bisa membuat orang sehat ya. Yang bisa buat kita sehat itu cuma Tuhan aja ya, karena Dia yang menciptakan kita. Gitu Kak Ocha Tambunan. Cuma mau sharing tentang itu tadi ya. Lalu satu lagi, dan saya bilang gini, lebih baik doanya itu adalah doa yang menuruti keinginan Tuhan. Jadi saya katakan ada di videonya juga di situ. Mulai malam ini pasangan-pasangan yang belum punya keturunan, doa sama, masing-masing doanya begini. Suami-suami berdoa, Tuhan, kalau Tuhan berkenan memberikan kami keturunan, saya berjanji sebagai suami akan mengasihi istri apapun nanti keadaannya. Karena kan pasti kalau udah punya anak gitu ya, mana ada istri yang kalau udah punya anak bisa otomatis gitu ya menjadi seorang pribadi yang lebih menyenangkan ya. Pasti istri yang sudah memiliki anak itu akan mengalami beban yang cukup berat ya, tantangannya cukup berat. Jadi kadang ya pasti dia kelelahan ya, lalu kemudian dia bisa jadi gampang marah, jadi sensitif. Nah, suami yang tadinya mungkin udah senang banget dengan istri yang perhatian gitu ya, karena yang diperhatikan cuma suami gitu. Tapi nanti kalau udah punya anak, dia pasti perhatiannya juga akan terpecah. Maka pada waktu perhatian istri itu terpecah, maka mungkin suami bisa cenderung akan kecewa gitu ya. Kok istriku ini jadi nggak peduli gitu. Jadi janji dulu sama Tuhan, janji sama istrinya bahwa dia akan tetap mengasihi istrinya, mau bagaimanapun nanti bentuknya. Yang tadinya ketika dia pulang ke rumah ketika belum ada anak, istrinya sempat berdandan gitu ya, memakai pakaian yang bagus gitu. Tapi nanti kalau udah ada anak, ada keturunan, ya itu mah udah terbalik gitu 180 derajat. Jadi janji dulu ya, itu yang pertama. Istri juga berjanji ya. Istri berjanji ketika punya anak nanti, apakah suaminya itu kemudian bisa tidak berubah ya. Sebab kalau di pihak suami, kalau punya anak berarti tambah beban ya, beban ekonomi, tuntutan ekonomi akan semakin tinggi. Dan di situ pasti suami seringkali merasa dikejar-kejar, harus punya target, harus punya kemudian jabatan. Lalu ketika di kantornya dia berhadapan dengan orang-orang yang seakan-akan berusaha menggeser dia dari jabatannya, maka istri akan sering ketemu dengan suami yang pulang-pulang mungkin dengan raut wajah yang susah, stres gitu ya. Jadi istri berjanji gitu,
suamiku, saya berjanji saya akan tetap tunduk kepadamu gitu ya. Dan semuanya itu adalah kalau kita kerjakan, maka Tuhan akan mengerjakan bagian kita. Jadi satu-satunya bagian di dalam firman Tuhan tidak pernah mengajarkan sama kita untuk meminta-minta kepada Tuhan, apalagi berkaitan dengan keturunan. Tapi saya pikir kalau kita belajar tentang kita berjanji untuk kita setia kepada Tuhan, walaupun Tuhan tidak berikan apa yang kita inginkan, pasti Tuhan akan dengar doa kita dan Dia akan jawab ya doa kita. Belum lagi nanti suami dan istri janji dong ya, janji. Nggak ada yang bisa menjamin kalau anak-anaknya nanti kalau misalnya Tuhan berikan keturunan, ada jaminan bahwa anak-anaknya akan jadi anak-anak yang baik terus gitu ya. Ada masanya nanti mungkin anak kita akan mengecewakan kita. Nah, kita harus berjanji, Tuhan, kalau kami nanti punya anak yang tidak seperti yang kami harapkan, kami sebagai suami dan istri berjanji akan tetap mengasihi gitu ya. Jangan anak yang mengecewakan malah dibuang gitu ya, malah nggak dipedulikan gitu. Itu harus kita buat janjinya dari sekarang, karena konsekuensi yang akan ditanggung itu akan cukup besar ya. Jadi harus benar-benar kita pahami ini. Itu sebabnya Tuhan tidak buru-buru ya untuk memberikan keturunan kepada pasangan-pasangan ya. Karena Tuhan yang adalah pemilik masa depan, Dia sebenarnya melihat kok, kalau kehidupan kita hari ini, apakah nanti akan layak untuk kemudian diberikan keturunan nanti satu waktu di hari akan datang gitu ya. Jadi belajar berdamai. Dan satu lagi tadi ada juga yang sakit karena suaminya selingkuh ya. Dan saya katakan dia sudah buat pilihan yang benar dengan tidak berpisah ya. Ya sudah, diampuni aja sebenarnya. Tapi ini dia dalam keadaan sakit, dan saya katakan kenapa dia sakit, karena dia belum bisa mengampuni suaminya ya. Jadi saya bilang jangan tanggung, kalau memang pilihannya itu yang diambil sudah benar, sekalipun suami selingkuh, istri harus tetap tunduk dan taat, dan jangan pernah berpikir untuk bercerai, karena sekali kita berpikir bercerai itu adalah saat dimana kita melawan Tuhan ya. Sebab Tuhan mengatakan, aku yang mempersatukan suami dan istri, maka aku juga yang akan tidak boleh ada yang menceraikan ya. Itu sebabnya janji pernikahan hanya kematian yang boleh menceraikan ya, memisahkan antara suami dan istri. Jadi ya obatnya apa ya? Obatnya mengampuni suami. Dia udah berobat ke beberapa rumah sakit ya, dan udah cukup banyak juga biaya yang dikeluarkan ya. Jadi ya itu, malam ini kita dapat pelajaran. Semoga kita semakin mengenali siapa diri kita di hadapan Tuhan. Oke, dan satu lagi itu tentang kecewa ya. Jadi orang yang kecewa sama diri sendiri, itu sama dengan kecewa dengan Tuhan yang memberikan hidup kita. Sedih. Jadi siapa yang sedih malam ini, ingat apa yang kita sama-sama pelajari. Kita sebenarnya sedang kecewa, dan yang kita kecewa adalah Tuhan yang memiliki kehidupan. Jadi ayo, kalau lagi sedih malam ini, bertobat. Bertobat ya, minta ampun sama Tuhan. Aduh Tuhan, yang harusnya kita itu mengucap syukur karena udah diberikan hidup sama Tuhan, tapi kita malah memilih untuk kecewa ya, marah, patah hati. Itu sama diri sendiri. Sama orang lain yang juga berbuat jahat terhadap kita, itu juga sama dengan kita membenci Tuhan. Sebab orang lain itu diciptakan oleh Tuhan, hidupnya itu milik Tuhan. Jadi seberapa jahat pun orang lain buat kita, pilihannya nggak ada. Kalau kita mau ikut apa maunya Tuhan, maka kita harus berani ya mengambil keputusan, sikap bahwa kita tidak boleh mendendam. Kita harus dengan segera memaafkan, karena pada waktu kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita ya, pada waktu itu juga
Allah itu akan mengampuni dosa kita gitu, ya kan? Oke, itu yang mau. Gimana cara, udah tadi ku katakan itu, gimana cara tetap tersenyum? Ya, anggap aja kita sedang tersenyum sama Tuhan. Kalau saya tersenyum sama orang, saya itu sebenarnya senyumnya sama Tuhan, ya. Kalau saya benci sama orang, saya benci sama Tuhan. Lah, kalau memang orang yang membenci saya, yaitu urusan dia sama Tuhan. Urusan saya sama Tuhan cuma satu, saya tidak boleh benci sama Tuhan. Berarti saya nggak boleh membenci orang lain yang membenci saya. Saya harus mengasihi orang lain yang sekalipun dia membenci saya. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, ya itu wajar-wajar saja lah. Siapapun pasti bisa lah melakukan itu, gitu ya. Kak Summer Force, Tuhan berkati. Thank you. Ayo, bukan ayo apa ya? Ayo ikut Tuhan gitu ya. Ayo ikut Tuhan. Salam kenal dari Bogor, Kak Rugun, ya Tuhan berkati. Dari Bandung, Kak Mei, Tuhan berkati Bandung, ya. Jadi berkat kita di Bandung. Kak Santi, Shalom. Kak Roma Uli, sehat. Ya, Shalom buat Jakarta. Saya gembira hari ini ya, luar biasa. Capeknya hilang dari pagi ya. Tadi bangun pagi, tadi semalam udah pelayanan di gereja. Bangun pagi juga tadi cukup berat, tapi dimulai juga dengan bersyukur ya. Dan saya berharap besok pagi kita bisa bersyukur sama Tuhan, masih bisa bangun ya. Wow, itu tadi pagi juga saya bisa menikmati betapa Tuhan itu baik ya. Kok Tuhan mau kasih saya hidup gitu ya. Siapa sih saya ini sebenarnya? Dan saya hanya bisa bilang terima kasih ya. Kak Heni ya, kalau Tuhan berkenan silahkan chat saya aja dulu ya, biar bisa kita buat janji. Karena tadi ada beberapa juga pasien umum yang terpaksa kecewa gitu ya. Sebab saya juga nggak tega untuk memengkat urutan pasien BPJS-nya ya. Jadi saya sih menganjurkan untuk yang pasien umum, kan nomor WA saya udah tertera. Silakan di chat dulu, nanti biar kita atur deh waktu yang paling baik. Karena saya pasti akan tanya-tanya dulu via chat supaya saya bisa kumpulkan sebanyak mungkin data dari keadaan bapak atau ibu yang mau berobat, sehingga nanti waktu ketemu langsung kita udah bisa dapat intinya, poinnya gitu, bagaimana supaya kita bisa sehat gitu ya. Ya, kenapa setiap hari ada aja yang terasa sakit di badan ini? Itu kalau memang sudah dipastikan tidak ada penyakit secara fisik ya, itu berarti dari pikiran kita. Tadi saya mau katakan, kalau kita merasa kecewa, kita sebenarnya sedang kecewa sama Tuhan yang memberikan kehidupan buat kita. Jadi coba chat saya deh kalau gitu, Kak Red Sweet 88. Yes. Yes, Tuhan berkati. Kalau kita saat teduh, apakah wajib disertai dengan pujian penyembahan? Ya, kalau bisa nyanyi ya nyanyi gitu. Kalau nggak bisa juga. Bedanya gini ya, pujian dan penyembahan itu adalah kebanyakan kita yang ngomong ke Tuhan ya. Kalau kita memuji dan menyembah. Tapi kalau kita berdoa dan kita baca Alkitab, ya itu harusnya adalah Tuhan yang ngomong sama kita. Jadi doa pun bisa aja kita yang ngomong sama Tuhan kalau kita yang curhat ke Tuhan gitu. Jadi buat saya mana yang lebih penting, mana yang lebih utama, kita dengarkan suara Tuhan atau kita yang memperdengarkan suara kita ke Tuhan? Itu dua hal yang cukup signifikan begitu ya perbedaannya. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan liturgi begitu ya, kita terjebak dengan gaya dalam pujian penyembahan, dalam berdoa. Tapi prinsipnya adalah satu ya, bahwa kita mau dengarkan apa yang Tuhan mau, dan kita harus meminimalisasi. Kalau bisa nggak usah gitu, kasih tahu sama Tuhan apa aja, apa yang dalam pikiran kita gitu. Kalau saya nggak pernah banyak waktu untuk berdoa lalu menyatakan semua apa yang saya alami, kecewa, masalah. Saya nggak pernah bilang sama Tuhan. Satu aja prinsip saya, Tuhan itu maha hadir. Dia ada dimanapun, dia tahu apa yang saya kerjakan, dia tahu apa yang saya pikirkan. Jadi
Saya kan hanya pakai momen pujian penyembahan itu memang untuk menolong saya sedikit gitu ya, lebih fokus gitu ya. Jadi saya juga selalu pilih lagunya. Saya nggak suka lagu-lagu yang terlalu melo ya. Saya senang lagu yang tegas, lagu yang berisi tentang pesan Tuhan buat saya. Bukan saya yang berpesan buat Tuhan, tapi saya mau dengar Tuhan yang berpesan buat saya. Kira-kira gitu ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat malam Pak Siombing, Bang Ocep. Ini siapa nih Bang Ocep? Ini Bril Judita. Siap kok tahu dia panggilan aku dari kecil Ocep gitu ya. Curiga nih. Hehe. Ya, jadi saya dulu dipanggil Ocep, nggak tahu gimana jadi dari Joseph jadi Ocep gitu ya. Jadi nama saya dulu Ocep. Kenapa setiap hari terasa yang sakit ya? Itu tadi udah saya baca. Oke, malam Kak Ladies. Rumah Sakit Metodis, yes, halo. Bantu jawab dong dok, apa ada hubungan antara asam lambung dengan saluran? Iya pasti ya. Sebenarnya bukan antara asam lambung dan saluran pernapasan. Tapi kalau memang gejalanya itu adalah batuk contohnya ya, biasanya orang dengan asam lambung yang tinggi dia pasti akan gampang batuk karena teriritasi sedikit saluran pernapasan bagian atasnya ketika asam lambungnya itu sering naik ya sampai ke tenggorokan. Lalu di persimpangan kerongkongan dia bisa iritasi, itu yang membuat dia gampang batuk ya. Tapi intinya adalah pikiran kita. Jadi pikiran yang susah, pikiran yang sedih, pikiran yang kecewa, itu semua bisa membuat kita asam lambungnya tinggi ya. Gitu Kak Resi. Kalau kurang jelas chat saya ya. Sukabumi, selamat malam, Tuhan berkati. Ya, tips dong buat saya, kayaknya susah banget tidur. Iya, berhenti mikirin aja lah. Ya. Nah, tapi mungkin kalau saya berkata cepat begini berhenti mikir pasti akan banyak yang jawab bagaimana mungkin manusia bisa berhenti berpikir. Nah, jawaban cepatnya adalah berhenti memikirkan diri sendiri dan mulai memikirkan Tuhan yang menciptakan kita. Coba direnung-renungkan aja tentang Tuhan gitu ya. Apa sih sebenarnya maksud Tuhan sehingga kita ada di dunia? Dan biasanya pada waktu kita mikir gitu gampang lah tidurnya. Ya Tuhan, apa yang kau mau sama aku gitu. Pasti gampang tidur. Itu jawaban singkat. Kalau masih kurang lengkap rasanya silakan chat saya. Nanti juga saya berharap masih ya video-video ini tetap akan terus ada. Tuhan akan antarkan saudara-saudara kita yang dipakai Tuhan gitu ya, walaupun dalam tanda kutip sepertinya korban gitu ya, tapi percayalah Tuhan bisa pakai apapun juga untuk mendatangkan kebaikan yang buat kita yang mengasihi dia gitu. Horas dari Kepri, keluarga Sibuea. Oh, Horas Nemburu. Horas ya Kak Utagalung. Horas. Selamat malam Bang Gunawan. Ya. Sangat pengen berkunjung ke sana, nggak cari obat, hanya mau konsul aja. Yes. Ditongkrongin aja itu TikTok saya. Bisa itu, saya yakin lah ya. Kenapa setiap hari ada yang berasa sakit? Ya udah saya jawab tadi ya. Ya. Terima kasih buat video ya. Bukan saya terima kasihnya buat Tuhan. Ya, jadi bukan saya. Ya, Kak Henny, Kathleen, itu isinya semua tentang Tuhan. Jadi bukan tentang aku. Tidak ada apa-apanya aku di situ ya. Kak Henny, Tuhan berkati. Ya. Ada benjolan dekat Jakun. Ada riwayat ya. Coba diperiksa TSH-nya yang Kak Kristia Ayu ya. Cek TSH-nya ya. Nanti boleh atau chat saya daripada bingung ya. Horas. Coba berdoa 1 jam. Ya. 1 jam, ingat jangan cuma kasih tahu Tuhan apa mau kita. Beda itu. Tapi kita mau dengar apa maunya Tuhan buat kita. Beda itu ya. Jadi jangan sampai kita salah menyangka. Apa beda berdoa 1 jam dengan 10 jam dengan 1 menit. Kalau memang doanya isinya hanyalah meminta sama Tuhan apa maunya kita, gak ada gunanya. Tapi kalau kita dengarkan apa maunya Tuhan buat kita, itu pasti berbeda signifikan antara 10 menit dan 1 jam ya. Bayangin kalau kita dengar Tuhan ngomong sama kita 1 jam ya. Wow, dibandingkan dengan 1 menit pasti kita gak cepet banget lah nangkep gitu apa maunya Tuhan. Tapi kalau 1 jam kita kasih waktu, Tuhan itu bicara sama kita dengan kita tenangkan diri kita jauhkan dari pikiran-pikiran kita yang negatif begitu ya.
pasti kita bisa dengar suara Tuhan itu sangat-sangat menghibur buat kita, akan memberikan kekuatan buat kita. Itu saya yang jamin lah. Kalau memang ada yang gak berhasil, boleh tuntut saya dah. Tapi prinsipnya adalah kita yang mau dengar suara Tuhan. Jangan kita memperdengarkan suara kita, ya. Kepentingan kita, maunya kita, ya. Oke. Mau lewat chat mana suka hati. Mau dari TikTok, chat TikTok boleh. Mau dari WA juga boleh. Nomor WA aku ada di bio profile TikTokku. Jadi ya buat semua yang di sini belum follow, please follow TikTok saya. Dan yang sudah follow, tolong di-share sampai ke ujung-ujung bumi, supaya semakin cepat kabar baiknya bisa dinikmati oleh semua orang. Sebab saya hanya berpikir bagaimana untuk bisa menolong orang lain dengan efektif. Sebab saya pun menyadari ya, kalau praktek di rumah sakit, waktu saya pasti akan sangat tersita dengan pasien di rumah sakit. Tapi kalau TikToknya beredar di mana-mana, mungkin kita nggak satu kota, mungkin kita nggak pernah ketemu, nggak ada masalah. Yang penting apa yang ada di dalam TikTok ini bisa menolong orang lain, ya, menolong orang-orang semuanya. Hanya menolong. Tak ada misiku yang aneh-aneh dari TikTok ini. Cuma satu, supaya kita semua bisa mengingat siapa kita dan siapa Tuhan yang menciptakan hidup kita. Dan Tuhan itu adalah pemilik daripada kehidupan kita. Yes, saya hanya dokter biasa. Tidak ada yang luar biasa dari seorang dokter tentunya. Sebab kita sama-sama manusia, tapi kita sama-sama milik Tuhan. Jadi gitulah, ya. Makan. Oke. Aku mau istirahat dulu. Nanti kita jumpa lagi, ya. Buat yang pertanyaan belum terjawab, di chat dulu, ya. Ini kita mau istirahat gitu, ya. Sampai jumpa lagi di live yang berikutnya. Jangan lupa ada video yang baru ku upload, ditengokin. Ada sekitar ada 2 lagi ini yang udah diupload, baru 3, jadi mungkin ada total 5 hari ini yang akan terupload, ya. Semoga kita semuanya sehat-sehat. Tuhan memberkati kita. Bye.